Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema kita Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini adalah bab ke-20, menunjukkan kebaikan atau kesesatan. Perintah dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satunya surat Al-Qasas 87, Ud'u ila rabbika, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Kemudian surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan seterusnya. Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surat Al-Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Itu ayat Al-Quran terkait perintah untuk menunjukkan atau mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi kesesatan. Hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr Ansariyah Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Subhanallah, hadis riwayat Muslim. Karena itu saya menyeru diri saya sendiri dan seluruh mahasiswa, hendaklah saya dan Anda semuanya mau menjadi da'i, mau menjadi asisten agama Islam, mau menjadi asisten ilmu-ilmu yang lain, karena itu adalah jalan untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan. Jadi kalau sekarang Anda angkatan 60, nanti akan datang angkatan 61 ya. Semangat, bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan, tapi memang faham hadis Riyadhus Shalihin, sabda Rasulullah Muhammad SAW. Semangatnya karena Allah. Kita harus berlomba-lomba punya amal jariah yang mengalir. Subhanallah, nanti kita akan ketemu bahwa ketika seseorang dari jahil kemudian memahami Islam lewat lisan kita, lebih baik dari onta merah, lebih baik dari kendaraan prestis pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya semangat berjuang untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, jadi pahalanya sangat banyak orang yang mengerjakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu surat yang sangat terkenal dan kebanyakan orang sudah faham. Ternyata untuk menjadi orang yang tidak rugi, beriman, beramal soleh,
dan nasihat-menasihati dengan al-haq dan dengan kesabaran. Jadi 3 itu tidak bisa dipisahkan saja. Mengaku beriman saja tidak beramal soleh juga tidak bisa. Beramal tanpa iman jadi fata morgana di akhirat. Tidak menyeru pada orang juga tidak sempurna. Kita tidak bisa masuk surga sendirian, kita harus banyak orang. Nanti mereka pada protes kepada kita, kenapa kamu sholat sendiri, beramal soleh sendiri, tidak ngajak orang. Jadi mesti beriman, beramal soleh, dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Selanjutnya hadis ketiga dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, esok akan kuserahkan panji itu kepada seseorang. Jadi besok akan ada peperangan, kemudian siapa yang akan memimpin? Rasulullah mengatakan, besok saya akan serahkan kepada salah seorang di antara kamu. Esok akan kuserahkan panji kepada seseorang. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Semalaman orang-orang ramai membicarakan, siapa gerangan di antara mereka yang akan diserahi panji itu oleh Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, di manakah Ali bin Abu Thalib? Seseorang menjawab, wahai Rasulullah, ia sedang sakit mata. Beliau bersabda, panggillah ia kemari. Setelah di hadapannya Rasulullah SAW meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Lalu sembuhlah penyakit itu seakan-akan ia tidak pernah sakit mata. Kemudian ia diberi panji. Ali radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Beliau menjawab, lakukanlah dengan tenang sehingga kamu sampai di daerah mereka, lalu ajaklah masuk agama Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu daripada mendapat rampasan perang berupa hewan ternak yang paling bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Ali radhiyallahu anhu diberi panji untuk melakukan penyerangan di wilayah orang kafir, tapi bukan sekedar menyerang, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan diakhiri oleh Rasulullah SAW, apabila ada seseorang yang masuk Islam karena lisanmu, karena ajakanmu, lebih baik daripada harta rampasan perang berupa ternak-ternak yang sangat bagus. Jadi ini merupakan perintah atau ajakan dari Rasulullah SAW untuk mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau kita bahas surat An-Nahl, itu luar biasa, berkisah tentang binatang ternak ya, yang ketika dilepas itu ada jamalun, ada keindahan. Demikian juga ketika digembalakan ya. Kemudian surat Al-Mulk juga berkisah tentang nanti orang-orang yang ada di tengah-tengah api neraka. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata aku dahulu nasma'u, mau mendengarkan, au naqilu, atau mau berpikir, aku tidak berada di tengah-tengah siksa api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah, itu firman Allah tentang suasana di akhirat nanti ya. Jadi kuncinya ternyata harus mau mendengarkan dan mau berpikir. Memang sangat keterlaluan kalau dikasih umur panjang tidak mau berpikir dan merenung. Siapakah sebenarnya Tuhan yang maha perkasa ini? Setiap hari melihat matahari terbit,
setiap hari melihat hujan turun, setiap hari melihat tunas-tunas biji-bijian tumbuh, setiap hari melihat sapi mengubah jerami dan air sawah menjadi air susu dan daging, tidak bisa menyimpulkan siapakah Tuhan sebenarnya. Sehingga bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keterlaluan, tiap hari memandang langit, melihat tanam-tanaman, termasuk melihat diri kita sendiri. Semua, kata Allah, sembahan-sembahan selain Allah itu benda-benda mati. Mereka tidak bisa menciptakan satu makhluk pun. Silahkan panggil sembahan-sembahan selain Allah. Mau pohon, mau patung, mau matahari, mau api. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka adalah benda-benda mati yang tidak hidup. Dan mereka tidak tahu kapan akan dibangkitkan kembali ketika mati. Jadi jangan sampai kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari kehidupan yang ada ini. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan raja pada waktu itu, Namrud, siapakah Allah itu yang menciptakanku, yang memberi rezeki padaku, yang menyembuhkan aku ketika aku sakit, yang akan mematikan aku? Lengkap Nabi Ibrahim jawab. Jadi siapakah Allah itu? Bukan siapa-siapa, tapi itu. Kalau sekarang bisa ditambah, yang menciptakan sapi, yang mengubah air jerami dan air sawah menjadi air susu dan daging, itulah Allah semuanya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menyimpulkan. Kesimpulannya sederhana kok, cuma disuruh bersaksi, menyatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa mesti Nabi Muhammad? Kenapa nggak boleh berhenti sampai Nabi Isa aja? Seluruh Nabi dan Rasul itu bantu-membantu dan tolong-menolong, saling melengkapi. Dan Nabi Muhammad memerintahkan kita beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, dan semua Nabi Ibrahim alaihissalam, semua. Mereka satu sama lain bantu-membantu dan tolong-menolong. Nabi Ibrahim satu periode dengan Nabi siapa? Yang masyarakatnya LGBT, Nabi Lut alaihissalam. Makanya ketika malaikat akan menyiksa kaumnya Nabi Lut, mampir dahulu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberitahu akan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Ishak dan Ismail akan lahir nanti dari dia. Setelah itu pamitan dia akan ke rumah siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, di sana ada Nabi Lut, aku lebih tahu tentang kamu, bagaimana saya akan menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam. Jadi malaikat bisa menyiksa kaumnya Nabi Lut tanpa mengenai diri Nabi Lut alaihissalam. Itu satu periode. Nabi Ibrahim saja sangat iba, tolong selamatkan Nabi Lut. Di sana ada Nabi Lut di negeri Sodom itu. Subhanallah. Jadi seluruh Nabi dan Rasul satu sama lain bantu-membantu dan tolong-menolong. Jadi kalau ada orang mengatakan aku beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, emang siapa Nabi Muhammad itu? Apakah tidak beriman kepada Nabi Isa? Ada orang mengaku beriman kepada Nabi Musa alaihissalam tapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna. Silahkan renungkan, dengarkan, fikirkan apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tentang bagaimana jangan sampai panjang umurnya tidak bisa menyimpulkan sampai meninggal dunia. Sayang sekali. Dan selama kita masih hidup sekarang ini, pintu taubat masih dibuka. Jangan sampai sakaratul maut, pintu taubat masih dibuka selama ruh masih ada. Dan ruh sampai kerongkongan baru pintu taubat ditutup.
Sama seperti Fir'aun ketika tenggelam di laut mengatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka tidak diterima. Selama ini ngapain aja. Yang kedua, pintu tobat akan ditutup ketika matahari terbit dari barat. Selanjutnya, hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ikut berperang namun tidak mempunyai bekal. Beliau bersabda, datanglah kepada si fulan karena ia sudah mempersiapkan namun ia sakit. Kemudian pemuda itu datang ke tempat si fulan dan berkata, Rasulullah mengucapkan salam untuk kamu. Kemudian melanjutkan perkataannya, berikanlah perbekalan perangmu untuk aku. Kemudian si fulan tadi berkata, wahai istriku, berikanlah perbekalan yang telah aku siapkan, dan jangan kamu simpan sedikit pun, demi Allah, jangan kamu simpan sedikit pun bekal yang telah kupersiapkan, karena hal itu pasti akan membawa berkah bagi dirimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang tidak ikut berperang tetapi menyerahkan perbekalannya untuk orang yang tidak punya bekal sehingga dia bisa berangkat berperang, dinilai sama dengan orang yang ikut berperang. Subhanallah. Dan pesannya luar biasa pada istrinya, berikanlah, jangan sampai ada yang disimpan sedikit pun. Ini pesan kepada istrinya. Kita masuk ke bab yang 21, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Ini perintah-perintahnya dari Allah SWT. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong, bantulah kamu dalam hal bir, dalam rangka ibadah, kebaikan, wat taqwa dan takwa. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada dua ayat, yang pertama Al-Maidah ayat 2, yang kedua surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka berada dalam keadaan lalai, tidak merenungkan surat Al-Asr. Ini jadi banyak orang hafal surat Al-Asr tapi tidak mengamalkannya atau lalai. Semoga Allah tidak lalaikan kita, senantiasa ingat wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu sesungguhnya semua manusia, yang pejabat, yang rakyat, yang kaya, yang miskin, semua itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali pejabat, rakyat, kaya, miskin yang beriman. Jadi kaya miskin itu tidak penting, pejabat rakyat tidak penting, yang penting beriman. Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka berada dalam keadaan lalai, tidak merenungkan surat ini. Kita masuk hadis pertama terkait tolong menolong dalam kebajikan dan takwa dari Abu Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyediakan perbekalan perang di jalan Allah, maka ia disamakan dengan perang. Dan siapa saja yang tidak ikut perang lalu menjaga baik-baik keluarga yang ditinggalkan orang yang ikut perang, berarti ia ikut berperang. Bukhari Muslim. Hari ini Israel masih terus menyerang saudara kita di bumi Palestina, di Gaza. Dan bahkan wilayah mereka pagernya sudah digeser ke daerah Gaza, dan saudara kita diusir dari tanah Gaza ke tempat lain. Subhanallah. Apa yang kita lakukan? Mungkin 100.000, mungkin 200.000, itu sama dengan perang. Anda semua berangkat ke bumi Gaza. Perhatikan hadis ini. Jadi orang yang membiayai perang, yang menyumbang untuk perang, insya Allah disampaikan oleh orang-orang yang mendapat amanah itu, maka sama dengan orang yang berperang. Antum semuanya dianggap ikut di bumi Gaza, melempar roket dari sana, melempar batu-batu untuk musuh-musuh Allah, musuh-musuh dinul Islam. Subhanallah.
Karena itu berusahalah terus tiap hari, tiap pagi, begitu ada rezeki walaupun hanya sedikit, transfer kepada lembaga-lembaga yang membantu saudara kita di Gaza. Dan jangan henti berdoa, wangsurna alal qaumil kafirin, menangkan kami, saudara kami di bumi Palestina atas serangan orang-orang kafir. Jadi itu hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW mengutus sepasukan tentara ke Bani Lihyan yang termasuk suku Huzail. Kemudian beliau bersabda, hendaknya tiap 2 orang dalam satu keluarga, yang satu keluar dan yang lain menjaga keluarga-keluarga yang ditinggal. Niscaya pahalanya terbagi antara keduanya sama. Hadis riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menasihati dalam strategi berperang, saling bantu membantu dan tolong menolong. Kalau yang satu keluar, yang satu menjaga. Sama perintah sholat dalam peperangan juga seperti itu. Rasulullah sholat dengan sepasukan, satu barisan pasukan. Setelah ruku dan sujud, maka gantian. Yang satu lagi maju ikut sholat, yang satunya menjaga yang sedang sholat sambil berzikir. Karena apa? Mereka sedang mengintai orang yang sedang sholat tadi. Ketika semuanya sholat akan diserang habis. Itu juga menjadi dasar kita semuanya. Ketika suatu masjid misalnya tidak aman, ada orang-orang yang disuruh menjaga ya keamanan yang ada, dan nanti sholatnya setelah itu baru melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah rombongan di Rauha. Kemudian beliau bertanya, siapakah kalian ini? Mereka menjawab, kami kaum muslimin. Mereka balik bertanya, siapakah kamu? Beliau menjawab, Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengangkat anaknya sambil bertanya, apakah sah hajinya anak ini? Beliau menjawab, ya, dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa ini? Mengajak haji anak, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Jadi kita ngajak haji anak yang belum balik, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Karena apa? Anaknya nggak bisa ditinggal ketika musim haji, jadi harus dibawa. Apakah sah anak ini? Kata wanita tadi, apakah sah hajinya anak ini? Beliau menjawab, ya, dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ibunya naik haji dapat pahala haji, bawa anaknya maka mendapatkan 2 pahala haji. Haji anaknya untuk ibu dan bapaknya, demikian juga bapak ibunya mendapatkan pahala haji. Yang keempat dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang muslim yang menjadi bendahara dan dapat dipercaya, lalu ia melaksanakan tugas yang dilimpahkan dengan sempurna dan senang hati, serta memberikan sesuatu kepada siapa yang diperintahkan, maka ia termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini penting juga ini untuk panitia yang mengumpulkan dana untuk dikirim kepada anak yatim, orang miskin, atau dikirim ke bumi Palestina. Itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersemangatlah ketika mendapat tugas dari bendahara, menjadi penjaga piket, menjadi segala macam asisten, apalagi ya, semuanya ketika dalam kebaikan maka menjadi sesuatu yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya apa? Kita ajak orang-orang tadi untuk merenung dan berpikir. Seluruh ajakan Rasulullah itu baik semuanya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengajak mereka, kita semuanya keluar dari jahiliyah kepada cahaya. Bayangkan, mana mungkin pohon, patung, matahari menjadi Tuhan. Ini tidak mungkin itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajak kita semuanya untuk mau mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, dan menyimpulkan, apalagi dengan bertambahnya umur, semakin hari semakin tua, semakin sakit, melihat teman sejawat kita meninggal dunia, mau kemana lagi berlari? Jangan sampai tidak bisa menyimpulkan, yaitu bersaksi nomor satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu baru melaksanakan amal soleh, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ibadah puasa, naik haji, dan seterusnya yang lain-lain. Itu kunci keselamatan. Dan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada orang-orang yang melampaui batas, dosa besar telah dilakukannya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ilal ayah. Lakukan wahai orang yang beriman taubatan nasuha. Asa rabbukum, semoga Tuhan kamu yukaffir ankum sayyi'atikum, menutup kejelekan-kejelekan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi rahmat Allah luar biasa, sangat luas, sangat banyak. Pekan lalu sudah kita bahas, ketika kita duduk di masjid seperti ini, kita sebenarnya sedang menghadap Allah. Ketika kita sedang sholat, kita sedang menghadap langsung dengan Allah SWT. Ketika kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, hambaku memuji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah ummul kitab. Itu bacaan yang luar biasa isinya. Kesimpulan dari renungan yang ternyata sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan orang yang benar dalam mendengar dan berfikir adalah Al-Fatihah. Setelah syahadat adalah Al-Fatihah. Indah sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku bergantung. Apa betul? Silahkan renungkan sendiri. Siapa yang tahu dengan pasti kerja apa besok pagi? Siapa yang tahu di bumi mana kamu akan dikubur? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dibimbing oleh Allah. Jalannya minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Ini jalannya orang-orang yang soleh, para nabi, para suhada, orang sodiqin dan solihin, orang yang sodik dan orang yang soleh. Apa ada orang yang lebih dapat nikmat dari Allah di samping para nabi dan rasul? Dia dulu yatim, ditolong oleh Allah. Dulu dia miskin, diberi rizki. Kebingungan, diberi petunjuk. Rasulullah Muhammad SAW dalam surat Ad-Duha. Jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan atau komentar atau pertanyaan dari Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Hasyim yang telah memberikan kita ilmu di kajian pagi hari ini. Untuk berikutnya kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan untuk bisa menanyakan langsung kepada Ustadz Hasyim, dipersilakan. Silakan. Jangan sampai masalah IPB masuk neraka nanti di akhirat. Karena apa?
lambangnya saja gambar biji tanaman yang tumbuh. Bisa nggak menyimpulkan dari itu? Silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa diangkat tangan aja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau bertanya Ustadz, ini mengenai mungkin bab 20 tadi yang judulnya memberi petunjuk kepada kebaikan, mengajak ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Nah, mungkin yang lagi viral sekarang ya, kalau anak muda tuh gampang tergoyah dengan mungkin satu dalil atau dua dalil gitu ya. Mungkin yang lagi viral sekarang adalah berita tentang caci maki kepada Ustadz Adi Hidayat gitu ya, mengenai tentang salah satu dalil tentang musik gitu ya. Nah, ini mungkin para ulama sebagian itu banyak juga mungkin yang berkomentar negatif gitu terhadap ulama satu dengan satu yang lainnya gitu. Tapi mungkin ketika kita melihat pada zaman Rasul, ketika memang salah satu imam terbesar dan mempunyai hukum tetap di bumi ya, seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i kan berbeda pendapat, padahal mereka itu adalah guru dan murid gitu ya, sangat dekat sekali gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz tentang hal itu gitu? Ya. Ya. Kunci perubahan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Wa ja'akul haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apa itu maknanya? Bila telah datang al-haq, kebenaran, maka hilanglah kebatilan, dan kebatilan tidak akan muncul lagi. Jadi ketika kita ingin mengubah suatu masyarakat dari yang buruk menjadi baik, lakukanlah kebaikan, maka otomatis nanti keburukan akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Jadi kalau ada apa misalnya musik yang melalaikan dari ibadah sholat dan sebagainya, lawanlah dengan apa? Inovasi baru yang bisa membuat kita tidak lalai ya. Jadi tidak semua syair atau nasyid itu sesuatu yang melalaikan. Ada juga syair dan nasyid yang membuat kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama banyak sekali hafal syair-syair yang indah-indah pada zamannya. Dan termasuk para imam itu punya syair-syair yang luar biasa tentang apa? Tentang penghormatan kepada kedua orang tua dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, maka ubahlah pada diri kita sendiri, laksanakan di tengah masyarakat, maka otomatis masyarakatnya akan hilang sendiri, akan hilang sendiri, gitu. Misalnya apa? Di mahasiswa ada musik yang melalaikan, kita buat aja acara lain yang islami di tengah-tengah mahasiswa. Kita adakan lomba, lombanya apa? Lomba nasyid, nah gitu. Atau lomba drama tentang perjuangan, seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ingin mengubah sesuatu tapi kita tidak mau yang baru. Makanya Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah untuk melaksanakan kebaikan. Ketika sudah dilaksanakan kebaikan di kota Madinah, Rasulullah diberi oleh Allah kekuasaan sampai ke kota Mekah lagi. Itu pengikut-pengikut Abu Jahal masih banyak di situ. Tetapi begitu Rasulullah datang dengan futuh Mekahnya, al-haq sudah datang, maka al-batil hilang semua. Tradisi-tradisi yang tadinya dibawa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya ditinggalkan semua. Jadi kalau Anda ingin mengubah musik atau mengubah olahraga yang kurang islami, Anda ikut main badminton. Tapi begitu ada adzan asar, maaf saya nggak bisa badminton dulu, saya sholat dulu. Nah gitu. Maka teman pasangannya mau badminton sama siapa? Orang lawannya Marbot Al-Huriyah, dia mau ke masjid, ya kan? Di situ. Jadi lawanlah
keburukan dengan kebaikan. Jangan tinggalkan, kan bagus olahraga ikut aja. Tapi begitu ada adzan, stop. Sepak bola sama, sepak bola, futsal juga, musik juga silahkan bermain musik, tapi musik yang seperti apa? Kita lihat yang diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, kan ada musik yang dibolehkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Itu nasid-nasid yang dikumandangkan oleh anak-anak Madinah untuk menyambut Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Mas. Ada yang di belakang tadi akan nanya. Silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Ustadz. Ya. Seperti yang kita tahu di masa-masa kuliah ini kita dihadapi dengan banyak tugas, dari tugas kuliah, tugas kepanitiaan organisasi dan yang lain-lain. Seringkali setiap harinya kita itu menghadapi masalah-masalah gitu Ustadz, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita tahu kalau masalah yang kita hadapi itu merupakan ujian atau cobaan, atau itu musibah untuk diri kita Ustadz, atau itu azab buat diri kita. Karena dengan ujian itu, karena dengan masalah itu kita jadi kita jadi tahu gitu, apakah kita sedang diuji, apakah kita sedang ditegur, atau kita sedang diazab gitu. Bagaimana Ustadz kita cara mengetahui agar kita bisa lebih mawas diri lagi gitu Ustadz. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Langsung? Ya. Apa itu ujian? Allah sudah berjanji ke kita semuanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujian dari Allah itu suatu keniscayaan. Pasti kami akan uji kamu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dengan ketakutan, ju'i kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, peperangan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran, hampir semua kisah-kisah peperangan itu banyak sekali. Salah satunya pada Bani Israel, yaitu Tolut melawan Jalut. Jalut itu nakalnya luar biasa. Fir'aun juga luar biasa. Setiap bayi laki-laki disembelih, gitu kan? Bayangkan ujian untuk ibunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah juga diuji, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diuji, semuanya. Jadi ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu kira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji oleh Allah seperti kaum-kaum sebelum kamu? Ujian kita cuma belajar, gampang. Ujian kita presentasi, proposal. Ujian pasukan Badar besok akan perang melawan tombak-tombak dan panah. Bagaimana rasanya malam hari kalau besok akan perang? Jangan ikut perang aja. Nanti kalau dada kita kena tombak gimana? Apalagi dari bukit nanti kena panah. Sakit banget. Subhanallah. Ternyata perang Badar Allah kurangi ujiannya. Hujan turun malam sebelum perang Badar. Setelah itu ngantuk datang, jadi nggak ada yang ngobrol. Di tenda-tenda itu mereka tidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Pas pagi hari keluar dari tenda, pasir-pasir telah terguyur air sehingga tapak kaki enak banget ini untuk lari, untuk menyerang orang kafir. Dan dingin, mereka sudah bersuci dan sebagainya. Semangat perang. Malam tidak ada yang ngobrol, semuanya tertidur.
Sama ketika Anda mau presentasi atau mau apa besok, mau ujian apalagi kan, jangan-jangan nanti diuji pertanyaannya ini yang saya pelajari nggak ditanya. Aduh, jadi sebaiknya malam sebelum ujian tidur aja, berdoa, belajar, siap sudah tidur. Jangan terus aneh-aneh pertanyaannya, padahal biasa saja pertanyaannya para dosen, nggak ada yang aneh. Tapi setan yang waswisufi wisudur. Oke. Jadi ujian suatu keniscayaan ya Mas, sudah pasti. Nah sekarang kita sebagai pemuda, sebagai pemudi dari suatu bangsa negara yang masih ketinggalan, angka kemiskinan masih tinggi, stunting masih banyak sekali, maka kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini perlu perjuangan, perlu jihad. Sebenarnya bukan ujian itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kalau Anda semuanya pergi ke laboratorium, ke perpustakaan, mengerjakan tugas, itu bukan ujian, tapi itu perjuangan, jihad fi sabilillah. Makanya kalau kamu mati syahid. Kenapa mesti belajar? Ya iya, untuk punya inovasi harus belajar. Kalau tidak bagaimana? Ini IPB sekarang terus mengalami transformasi. FMIPA sebentar lagi akan menjadi 2 fakultas. Yang pertama fakultas Sains, yang kedua Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Ya. Jadi matematika, statistika, ilmu komputer udah pisah menjadi Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Sisanya apa itu? Kimia, biologi, biokimia, fisika, geofisika, meteorologi menjadi Fakultas of Science. Ya, Fakultas of Science. Apa ada di dalamnya? Bioinformatika, program studi baru. Ada program studi baru lagi nanti di bawah Sains Data, yaitu namanya kecerdasan buatan. S1 itu. Kalau Anda nggak mau berjihad, orang lain sudah menguasai sains data, kita nggak tahu apa-apa. Untuk bisa mengerti sains data mesti menguasai statistik, mesti menguasai. Nah itu perlu perjuangan. Disuruhlah untuk membaca jurnal, membaca buku, supaya apa? Kamu dipaksa oleh dosen untuk mengambil pelajaran. Karena apa? Media belajar sekarang ada di mana-mana. Nggak bisa seperti dulu lagi. Dosen ngajar menerangkan satu persatu, nggak bisa. Karena apa? Sudah ada di mana-mana. Anda menyiapkan PowerPoint saja, tinggal tanyakan kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan buatan, sudah langsung jadi. Kamu klik saja di situ. Ya, buatkan presentasi tentang metabolisme. Buat satu pendahuluan metabolisme adalah apa? Metabolisme, ada katabolisme dan anabolisme, lengkap sampai daftar pustakanya pun ditulis di bawahnya. Ya kan? Aduh, Mas. Jadi itu bukan ujian. Itu adalah jihad fi sabilillah. Begitu Mas. Jadi tugas-tugas yang banyak itulah perjuangan. Ya. Kalau mereka perang di bumi Palestina melawan Israel, kita perang melawan kebodohan, melawan ketidaktahuan, agar kita menjadi dari tidak tahu menjadi tahu. Ini sekarang banyak orang sakit diabetes mellitus, sakit asam urat, banyak yang sampai luka di kakinya karena diabetes mellitus. Gimana ngobatinya? Gimana? Ada nggak inovasi-inovasi IPB yang bisa dilaksanakan di situ, dipraktekkan? Ini. Jadi dengan jihad nanti, Mas, ketika kita sudah sukses, maka Anda akan apa? Akan punya amal soleh. Saya ingin mahasiswa-mahasiswa IPB setelah lulus bisa punya pabrik, bisa punya industri. Ya. Sekarang belajar apa? Teknologi pasca panen misalnya. Bagaimana cara menyimpan buah-buahan di dalam kaleng? Bagaimana memilih kaleng? Sirupnya dikasih apa aja? Pengawetnya apa saja? Berapa kadarnya supaya tidak toksik? Begitu lulus, Anda pergi ke Indramayu, membuat jus mangga, masukin ke kaleng. Ya kan? Membuat orang yang tadinya nganggur jadi kerja. Subhanallah. Yang tadinya harga mangga ketika panen murah jadi
mahal. Kamu ekspor ke Turki, ekspor ke Arab Saudi, ekspor ke seluruh dunia. Pas naik pesawat terbang, minum jus mangga, made in mahasiswa IPB, Indramayu. Nah gitu mas, jadi harus ada kesana sesuatu dari yang sederhana. Jadi jangan sampai kita tidak punya idealisme, cuma tugas-tugas saja, capek banget ini. Laporan, emang apa? Semua itu ada tujuannya. Dosen memerintahkan membuat laporan, buat itu ada tujuannya. Jadi kalau kuliah cuma menyampaikan saja, setelah itu tolong buat paper tentang bahan pengawet makanan. Kamu lihat ingredient di dalam bungkus makanan-makanan yang ada. Supaya apa? Supaya kamu baca. Setelah membaca, oh ada asam benzoat. Oh asam benzoat kenapa bisa sebagai pengawet? Gitu kan? Oh ada asam sitrat. Oh kenapa mesti pakai sirup itu di dalam kaleng? Kenapa nggak nenas aja dimasukin? Terus kenapa divakum? Kalau ada kacang misalnya divakum, kenapa divakum? Kalau nggak divakum apa? Oh ada udaranya, ada oksigen, teroksidasi, tengik. Divakum mengurangi ketengikan karena nggak ada udara. Nah itu bukan ujian mas, tetapi perjuangan mencari ketidaktahuan supaya jadi tahu. Dari ketidaktahuan jadi tahu. Makanya IPB kampus terbaik, inovasi. Nah gimana akan berinovasi kalau nggak pernah baca ingredient juga baca. Sekarang lagi terkenal yang disebut dengan asam lemak trans. Apa itu asam lemak trans? Asam lemak itu ada dua macam. Asam lemak yang semuanya tidak ada ikatan rangkapnya, namanya asam lemak jenuh. Ada asam lemak yang ada ikatan rangkapnya, berarti tidak jenuh. Kayak omega 3 berarti ada ikatan rangkap 3. Tetapi karakternya ada hidrogennya yang satu sisi, ada yang berseberangan. Yang berseberangan namanya cis, ya namanya tran. Yang tidak berseberangan namanya cis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang trans itu bisa membuat endapan-endapan di dalam pembuluh darah. Makanya sekarang WHO menyerukan seluruh dunia untuk mencantumkan berapa kandungan asam lemak trans di dalam makanan. Nah itu, nah kamu pengen tahu kenapa itu? Oh pantesan banyak orang pasang ring dan sebagainya. Kenapa? Oh karena ada lemak yang mengandung trans yang dicampurkan di dalam donat, namanya shortening. Shortening itu lemak. Jadi kalau nenek kita dulu zaman dahulu kalau membuat donat keras donatnya. Tapi donat sekarang kenapa lembut? Karena dikasih lemak. Namanya shortening. Jadi lembut donatnya itu. Ya. Ketika lembut lebih enak. Tapi apa yang ditambahkan? Harusnya yang apa? Yang tidak trans lemaknya yang dimasukkan. Ketika trans maka akan beresiko. Anda bisa cari di Google, coba lihat dari Google asam lemak trans dan bahayanya, ketemu semua. Kalau saya cerita panjang lebar habis waktu, lebih baik baca sendiri. Kasih tugas pekan depan pas pengajian Selasa kamu membawa tugas, ya kan, mengumpulkan tentang apa bahaya asam lemak trans bagi kesehatan manusia. Terima kasih.